kita harus melekat sama Tuhan. Kalau mau ada multiplikasi berkat Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Dengan kita melekat dengan Tuhan, kita selalu ada keintiman dengan Tuhan. Ini otomatis kita akan terima. Ada perlindungan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, gak perlu kita cemas. Yang luar biasanya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita akan selalu dikenyangkan oleh Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Shalom, alaihim bisim Yeshua Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya sebagai Pastor Nelson Handoyo ucapkan saya selalu berdoa buat pemirsa dimanapun berada, buat jemaat GHB Dutch, selalu hidup diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita tutup mata kita berdoa, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada surga. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami selalu mengucap syukur karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Allah yang baik, Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, selalu menyertai setiap kami semua. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga membuat hidup kami senantiasa boleh selalu dalam pertolongan Tuhan, selalu dalam kebaikan Tuhan. Kami tidak perlu mengalami kekhawatiran, kami tidak perlu mengalami ketakutan, kecemasan dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya kami memiliki Tuhan. Kami percaya ada Tuhan, ada Engkau sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pastor Sudarso Tuhan, yang sudah menyediakan tempat untuk kami bersekutu GHB Dutch. Demikian juga untuk setiap pemirsa yang mengikuti siaran online kami, semuanya juga dimanapun berada diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mengucap syukur. Lewat firman-Mu memberi kekuatan kami semua. Lewat firman-Mu mengajar, menegur setiap kami semua. Lewat firman-Mu juga memberi kesembuhan bagi yang sakit. Sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman Tuhan. Kami percaya firman yang kami terima bisa menjadi benih yang baik, terus bertumbuh-tumbuh dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut pesan-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan pesan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam kondisi baik. Kita semua dalam hal yang luar biasa, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Pada hari-hari ini, ya, kalau kita dengar berita-berita yang katanya semua harga-harga pada naik, harga beras pada naik, apalagi yang biasa belanja ke pasar, ya kan? Bahkan mereka kalau ngomong, kalau cerita, bukan naik lagi, ganti harga. Wow, ganti harga, harganya yang dulu sekian, sekarang jadi sekian, ganti harga, semua pada naik.
harga belanja-belanja di pasar, harga barang-barang naik semua. Bahkan pemerintah sudah kemungkinan nanti di tahun 2024 BBM katanya yang mau naik. PLN kemarin juga naik, ya kan, beberapa bulan yang lalu. Saya juga ngerti, saya biasa bayar listrik di rumah, loh per KWH-nya naik. Setuju gak setuju, kita dari hari ke hari semakin mengalami hal-hal yang sukar. Firman Tuhan sendiri yang bilang, di tahun-tahun yang akan datang ini, di tahun-tahun ini kita gak ngalamin hal-hal yang ya masa-masa, maksudnya itu dalam istilah semuanya enak, semuanya enjoy. Apalagi Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ikut Tuhan, kita di dalam Tuhan berjalan mulus. Kita ada di tahun ini di masa-masa yang sukar. Lah, pada saat di masa-masa yang sukar ini, kita mau gak mau diperhadapkan dua pilihan. Ingat baik-baik, ada dua pilihan di saat masa-masa sukar ini. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan bertambah mungkin ya kondisi keuangan ekonomi nggak semakin baik, ya kan? Mengalami ada dua hal pilihan yang kita mau nggak mau. Pilihan yang pertama multiplikasi hutang. Apa itu multiplikasi hutang? Wow. Multiplikasi hutang, mungkin ada sebagian orang baru denger ini. Kalau hutang ya udah hutang gitu aja, tapi ini multiplikasi hutang, ya kan? Nah, itu yang pertama, multiplikasi hutang. Yang kedua, multiplikasi berkat Tuhan. Yes, pilihannya cuma tinggal dua. Saudara mau pilih multiplikasi hutang di saat-saat hari-hari ini mengalami kesukaran, atau mau multiplikasi berkat Tuhan. Oke, saya ulas terlebih dahulu. Kalau kita pilih multiplikasi hutang, saudara akan terima efeknya. Saudara akan terima resikonya. Hari-hari ini kalau kita tambah hutang, akan terlilit hutang. Mengalami semakin hari tambah terlilit hutang. Saya hampir setiap hari di nomor HP saya ditelepon, saya selalu hampir tiap hari, satu hari itu kadang sampai 3-4 kali ditelepon, Pak, ini ada dana yang bisa dicairkan tanpa jaminan, katanya, tanpa survei, langsung ke rekening Bapak. Nah, ayo, ada yang pernah terima telepon kayak gitu? Hampir setiap hari. Dan kalau saya setiap hari terima, sampai satu hari 3-4 kali ditelepon, pagi, siang, sore ditelepon, terus setiap jam kerja ditelepon. Off-nya itu cuma hari Sabtu sama hari Minggu sama tanggal merah. Ditelepon, ditawarin, ini ada dana segar Pak, ada dana yang langsung ditransfer ke rekening Bapak. Bunganya murah Pak, cuman sekian persen saja, tanpa anggunan, tanpa disurvei dan lain sebagainya. Hati-hati. Saya langsung jawab dengan tegas, maaf, saya nggak butuh, ya kan? Karena apa? Kelihatannya manis di depan, tapi apalagi kondisi saat ini kayak gini, bukan saatnya. Banyak dari beberapa yang saya kenal, beberapa teman dan sebagainya, pikirnya dia ajukan hutang, entah itu hutang pinjol online, pinjaman online dan sebagainya. Akhirnya usahanya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, bingung cara bayarnya, ditambah bunga lagi, semakin terlilit lagi, ya kan? Terus akhirnya bingung, teriak-teriak, datang ke pendetanya, minta didoakan, ya kan? Berdoa, Tuhan tolong, utangku sak embrek. Gimana ini? Saya diteror dengan pinjol, saya diteror, keluarga saya diteror. Ayo,
Saya ingatkan untuk kita semua yang dengarkan pesan Tuhan buat siang hari ini, jangan sekali-kali berhutang, multiplikasi hutang. Sudah, itu cara yang salah. Bukan caranya kayak begitu. Apalagi hutang buat untuk makan, buat untuk hidup. Itu sudah salah bener. Sudah salah banget, keblinger. Kalau hutang untuk makan, untuk hidup itu sudah salah. Bukan caranya kayak begitu. Pilihan yang kedua, kita justru harus multiplikasi berkat Tuhan. Bukan multiplikasi hutang, tetapi multiplikasi hutang. Loh, Pak Nelson enak aja boleh ngomong gimana caranya multiplikasi berkat Tuhan itu. Ya kan? Kalau multiplikasi hutang cepet gampang. Apalagi zaman sekarang tinggal pencet-pencet HP, tersedia pinjaman online, tinggal gampang, playnya gampang, pengajuannya gampang, tinggal masukkan KTP dan lain sebagainya. Iya, sesuatu yang gampang itu justru harus hati-hati di belakangnya. Tapi kalau yang multiplikasi berkat Tuhan, mungkin lewat proses, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi di endingnya gak membuat saudara terjerat sesuatu yang buruk, gak membuat saudara tambah kesusahan, kesulitan, enggak. Tetapi damai sejahtera, membuat sukacita, membuat hati kita tenang. Bahkan bukan kita, keluarga juga tenang, keluarga juga sukacita, nggak perlu diliputi dengan ketakutan, kecemasan, diteror orang dan lain sebagainya. Ayo kita belajar bagaimana multiplikasi berkat Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Yesaya 31 ayat yang pertama. Yesaya 31 ayat pertama. Kita buka terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 31 ayat pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Perhatikan, berbicara Mesir. Mesir itu hal-hal dunia, cara-cara dunia. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan di sana. Minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan-pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, tidak mencari Tuhan. Sekali lagi, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Itu yang konyol. Datang ke Mesir berbicara cara-cara dunia, itu yang dicari. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ayo dengan cara-cara yang demikian, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Ketika kita sudah terjerat, itu tidak dikenan Tuhan. Dan ketika kita sudah terjerat, kita tinggal tunggu waktunya aja. Mau teriak minta tolong, Tuhan tinggal jawab kira-kira gini ya. Lah dulu sudah diingetin, jangan pakai cara-cara yang demikian, ya kan? Anggap aja sekarang Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya, jangan pakai cara-cara Mesir, jangan cari cara-cara dunia, jangan cari hal-hal yang kayak begitu, mengandalkan kereta-kereta, mengandalkan kuda-kuda dan lain sebagainya, mengandalkan hutang, pinjol dan lain sebagainya, ya kan? Tapi justru firman Tuhan bilang, memandang Allah yang Maha Kudus. Wes, pandang aja Allah yang Maha Kudus, lihat dan cari Tuhan. Dan saya percaya orang yang memandang Maha yang Kudus, memandang Allah yang dahsyat, mencari Tuhan, hidupnya diberkati. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama, kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, jika mau pilih multiplikasi berkat Tuhan, yang pertama, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Setuju gak setuju?
Buat hari ini saya tekankan buat saudara, jika kau pilih multiplikasi berkat Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang gimana? Yang pertama, kita buka Ibrani 13 ayat 5. Ayo, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Si Tuhan luar biasa. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Hidup kita kalau hari-hari ini kita terima berkat, kita terima gaji mungkin, atau yang kerja usaha sendiri terima pendapatan katakanlah 5 juta per bulan. Cukupkan dengan 5 juta. Jangan kepikir yang hal-hal yang lebih tinggi, jangan kepingin yang ini itu. Dengan 5 juta ini kita atur keuangan dengan baik. Yang tidak penting gak perlu dibelanjain, gak perlu belanja beli-beli yang enggak. Masuk mall atau masuk ke toko handphone, wah ngeliat ada handphone keluaran baru, kepingin. Nanti lihat temennya, tetangganya punya handphone baru, kepingin, ya kan. Nanti tetangganya beli TV baru, kepingin. Apalagi rada enak dikit, naik lagi income-nya, pendapatannya. Yang dulu 5 juta per bulan, sekarang 10 juta per bulan. Kepingin ganti mobil, nggak tanggung-tanggung, beli mobil yang wow, yang kelas. Supaya apa? Wow, supaya kelihatan wow-nya. Nggak ada gunanya, tak kasih tahu. Atur keuangan dengan baik dan benar. Selebihnya sisihkan. Kita harus tabung, ya kan? Jangan dihabisin. Lagi, jangan istilahnya semua kepingin dibeli. Cukupkan. Jangan semua kepingin dibeli. Semua belanja ini itu. Nggak punya pengendalian diri. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, ayo kita harus punya pengendalian diri. Pengendalian diri yang gimana sih? Yaitu tadi salah satunya, jangan keblinger, suka belanja ini itu, beli ini itu. Apalagi zaman sekarang, tinggal main HP, buka HP, mau beli apapun bisa, ya kan? Ada banyak, ada Shopee, ada Tokopedia, ada blibli.com dan lain sebagainya. Tinggal udah gak repot-repot, tinggal beli, tinggal pencet beli. Mereka itu bingung bayarnya. Itu bukan solusinya, bukan caranya. Ayo, kita harus mengatur keuangan dengan baik. Yang pertama, cukupkan dirimu apa yang ada. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau pilih multiplikasi berkat, yang kedua, ingat baik-baik, dengar baik-baik, salibkan daging, salibkan gengsi Anda. Harus bisa membedakan mana yang kebutuhan pokok, kebutuhan pangan untuk makan sehari-hari, atau kebutuhan mata. Hanya menyenangkan daging, hanya untuk gengsinya doang, gengsinya aja. Ingat, ada firman Tuhan bilang, burung di udara itu dipelihara sama Tuhan. Burung di udara gak perlu susah-susah, gak perlu khawatir, gak usah bingung, gak usah cemas. Dipelihara sama Tuhan. Gak ada ceritanya burung di udara bingung, gak bisa makan, terus mereka itu minta-minta atau cari hutangan, ya kan? Gak ada ceritanya kayak begitu. Sekali lagi, Tuhan selalu memelihara, mencukupkan. Kalau kita bisa menguasai diri. Ingat baik-baik, salibkan daging, salibkan gengsi. Gak perlu gengsi-gengsian. Di saat kita lagi ngalami masa-masa sukar, kita harus selalu malah justru sebaliknya, mengucap syukur.
Kita selalu mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih Engkau baik. Kami mengucap syukur dan kami percaya hidup kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan gimana caranya supaya kita semakin berkembang, punya ini, punya itu. Harga diri Pak, kalau mobil saya nggak ganti, harga diri rasanya. Nah ini hati-hati kalau sudah kayak begini, ya kan? Ya enggak apa-apa kalau kita memang banyak uangnya, income pendapatannya besar, ya itu silakan, sah-sah aja, ya kan? Kalau memang itu Anda dapat terima berkat yang baik dengan cara yang baik dan benar, ya sah-sah aja. Tapi yang saya katakan, kalau kita mengalami masa-masa sukar, ya kan? Ataupun mungkin ya oke diberkati, puji Tuhan. Tapi kita harus mengatur keuangan dengan baik. Kita harus atur, jangan haus mata, lapar mata. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jika mau pilih multiplikasi berkat. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Berpaut, melekatlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Punyai kebiasaan selalu bertanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, tetapi punya suatu kebiasaan itu bersekutu dengan Tuhan, bertanya sama Tuhan, punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya melekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, segala sesuatu kita mau apapun, mau melakukan segala sesuatu, punyai kebiasaan untuk selalu bertanya sama Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Mazmur 91. Oke, kita baca mulai dari ayat pertama. Mazmur 91 ayat pertama aja sampai dengan ayat yang terakhir, ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Orang yang selalu hidup di dalam Tuhan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. 3. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak ada yang menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah apa? Tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk dengan batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, perhatikan ayat 14 ini luar biasa. Sungguh apa? Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, nama Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang selalu hidupnya melekat sama Tuhan, ini secara otomatis akan menerima. Bukan cuma sekedar Tuhan berjanji, nanti kalau kamu mau melekat, aku akan lakukan ini. Enggak. Tetapi sekali lagi saya katakan secara otomatis, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, aku akan meluputkannya segala musibah, malapetaka, ya kan? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan.
Yang 15, bila saudara dan saya berseru kepada Tuhan, ini luar biasa, aku Tuhan akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayo, caranya kita harus melekat sama Tuhan. Kalau mau ada multiplikasi berkat Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Dengan kita melekat dengan Tuhan, kita selalu ada keintiman dengan Tuhan. Ini otomatis kita akan terima. Ada perlindungan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, gak perlu kita cemas. Yang luar biasanya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita akan selalu dikenyangkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mau kita selalu dikenyangkan sama Tuhan. Dikenyangkan sama Tuhan ini berbicara apa? Dipelihara. Jadi nggak perlu cari hutangan, nggak perlu bingung ngabiuk-ngabiuk koyok petik mau ngendok gitu. Petok, lari ke sana, lari ke sini. Nggak penting, nggak perlu. Tetapi harus kita melekat sama Tuhan. Ketika hidup kita melekat sama Tuhan, baik hari ini kita mungkin nggak ngalami kesukaran hidup, tetap melekat sama Tuhan. Tapi bagi yang mungkin mengalami hal-hal yang sulit, lebih sungguh-sungguh lagi melekat sama Tuhan, ya kan? Oke. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang luar biasa, saudara. Oke. Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Melekat dan andalkan Tuhan. Yang terakhir, keempat, bagaimana caranya supaya multiplikasi berkat, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, kita buka, udah nanti aja saudara baca di rumah, saudara baca di kitab Kejadian 26 ayat pertama. Karena waktu, Kejadian 26 ayat pertama, di situ dikatakan gini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di dalam tahun itu juga ia mendapatkan, itu ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, dan ia diberkati Tuhan. Yang keempat, ingat baik-baik, menabur dan menabur, selalu menabur. Kalau kita baca di Kejadian 26 ayat pertama, di situ Ishak mengalami tahun-tahun kekeringan, masa-masa yang kering, masa-masa yang sukar. Tapi di dalam masa-masa yang kering, masa-masa yang sukar, Ishak itu selalu menabur. Jadi kalau kita dapat berkat, jangan dihabiskan. Tanam, tabur. Dengan menabur, nanti kita akan menuai. Setelah kita menuai, jangan dihabiskan lagi. Kita harus ingat, kita harus sisihkan, ya kan? Ya itu tadi saya bilang, kita harus nabung. Selain kita harus menabung, kita harus menabur. Ada hal-hal kita boleh buat kehidupan sehari-hari, kita harus ingat, kita harus nabung, kita harus sisihkan. Terus buat apa lagi? Buat menabur. Jangan dihabisin. Menabur supaya apa? Supaya kita bisa menuai. Kita semakin menuai, semakin menabur, terus akan terjadi sepanjang hidup kita. Menuai, menabur. Oke, puji Tuhan. Semua adalah pilihan kita sendiri. Kalau mau hidup kita selalu diberkati Tuhan, hidup dalam multiplikasi berkat Tuhan. Ayo, saya mengajak pemirsa semuanya, kita milih sesuai dengan firman Tuhan, melekat sama Tuhan, hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Dan saya percaya, saya selalu berdoa, hidup saudara dan saya selalu diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ayo kita rubah mindset kita ubah cara berpikir kita. Nggak usah bingung dengan cara-cara Mesir, nggak usah bingung dengan cara-cara dunia, tetapi dengan cara-caranya Tuhan.
Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan dengan cara-caranya Tuhan, saya percaya firman Tuhan bilang sepanjang umur hidupnya selalu dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Kita tutup, kita akhiri buat hari ini. Kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu, renungan untuk kami boleh belajar dari hari ke hari. Bukan multiplikasi hutang, bukan sesuatu yang membuat kita cemas, takut, kebingungan sehingga bertambah-tambah bingung, tetapi hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan sukacita. Bahkan yang lebih luar biasanya, kita sebagai anak-anak Tuhan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Walaupun semua orang pada bingung, kanan kiri kita semua pada bingung, kanan kiri pada susah semua, tetapi anak-anak Tuhan akan selalu hidupnya dengan penuh dengan kedamaian, hidupnya selalu penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sendiri sumber pertolongan, sumber segala sumber, sumber kehidupan, sumber berkat. Berpegang, andalkan Tuhan Yesus Kristus, dan percaya Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami percaya hidup kami sudah berubah, semakin hari semakin lebih baik, menjadi baik dan selalu baik. Kami semakin naik bukan turun, diberkati menjadi kepala bukan ekor. Hidup selalu di dalam rencana Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pastor Sudarso Tuhan, baik keluarganya juga, pekerjaannya, pelayanannya, semuanya Tuhan Kau memberkati dalam segala bidang usahanya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan Yesus sendiri yang membuatnya beruntung dan berhasil. Kami ucap syukur, kami juga berdoa, hamba juga berdoa untuk semua jemaat GAP Dutch yang ada dimanapun juga berada, yang ikut siaran online. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin yang datang dalam kondisi sakit, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan, mengalami hal-hal yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah percaya, terima firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.